Berita utama kembali hadir, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya akhirnya menahan pelaku anak berinisial AG dalam kasus penganiayaan remaja bernama David Ozora. AG yang juga pacar dari Mario Dandi, tersangka pelaku penganiayaan David, dianggap memiliki peran penting sehingga pacarnya Mario Dandi menganiaya David. Polisi mengatakan ada dua pertimbangan dalam memutuskan penahanan AG. Salah satunya yakni sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, AG butuh pendampingan karena kedua orang tua AG saat ini tengah sakit. AG ditahan selama 7 hari ke depan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Dan hari ini, saudara, polisi melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak ex pejabat Ditjen Pajak. Dalam rekonstruksi ini, saudara, AG tampak digantikan oleh pemeran pengganti. Ini karena AG masih tergolong anak di bawah umur dan tidak bisa dihadapkan kepada publik. Adegan ini, saudara, adalah adegan saat AG menopang kepala dari David, saudara, maksud kami, setelah dianiaya oleh pacarnya, yakni Mario Dandi. Sampai saat ini polisi belum membeberkan secara rinci peran dari AG. Namun AG diduga berperan untuk menghubungi David dan mengajaknya bertemu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Polisi melihat ada niat jahat dari Mario dan juga Shane serta AG dalam menganiaya korban yang sudah tak berdaya. Sejumlah bukti sudah ditelaah polisi, diantaranya dari rekaman video penganiayaan yang tersebar di media sosial, rekaman kamera pemantau CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta bukti chat percakapan di telepon seluler. Menurut polisi, pelaku sempat berbohong. Tapi terlepas dari peran apapun yang dijalankan oleh AG, kini semua individu yang terlibat dalam penganiayaan David Ozora seolah mau bilang, semua ini gara-gara Mario. Ini dimulai dari keterangan AG kepada polisi yang mengaku semua yang ia lakukan atas perintah dari Mario Dandi. Dan yang menarik, Shane Lucas yang merupakan teman dari Mario Dandi tiba-tiba banting setir melawan Mario Dandi. Shane pun mengaku apa yang ia lakukan dikendalikan oleh Mario Dandi. Bahkan terungkap, pelaku AG pun mengatakan bahwa Mario Dandi ini manipulatif. Mengapa demikian? Ini dijelaskan oleh kuasa hukum pelaku AG berikut ini. Dia manipulatif apa, Mbak? Di voice note yang mana dia menggunakan HP dari klien kami ini, tapi di sana dia itu dengan suara dia langsung. Dia bilang, tolong hargain waktu kita dong, gitu. Ini Dendi, tolong hargain waktu kita dong. Oke. Yang kedua, yang dia bilang adalah, ini Indonesia negara hukum, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu kok. Oke. Yang ketiga kenapa percakapan terakhir yang membuat adik saya David ini turun adalah, turun aja 10 menit aja kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Dan jawaban dari adik saya David melalui WA, oke iya 10 menit aja ya, gitu. Setelah semuanya menyalahkan Mario, kuasa hukum Mario mengaku belakangan mendapatkan teror dari nomor telepon tak dikenal melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Pesan teror ini didapat pada 8 Maret lalu. Bukti teror ini kemudian ditunjukkan kepada awak media. Dengan adanya peristiwa ini, kuasa hukum berharap tidak ada pihak yang mengintervensi tim kuasa hukum Mario Dandi sehingga proses hukum bisa berjalan dengan profesional. Dari semalam kami itu mendapat semacam teror, ya. Jadi ada SMS yang masuk ke kami yang nomor tidak kami kenali, baik ke saya dan ke tim saya, rekan saya Basri, ya. Itu sudah mulai ada. Jadi ya, kami berharap agar supaya jangan ada teror lah, ya. Biarlah proses hukum ini berjalan, ya, secara profesional gitu. Proses hukum terhadap Mario Dandi dan kawan-kawannya dalam kasus penganiayaan David terus berjalan. Seiring dengan itu, publik sepertinya tidak berhenti untuk melacak perilaku pamer harta para pejabat publik.
Awalnya memang dipicu dari perilaku pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dandi, yang juga anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, yakni Rafael Alun Trisambodo.